I think I'm in my the best situation as possible because I know perfectly everything. My team is fantastic, and I. Debat tentang siapa greatest of all time, GOAT, dalam sejarah MotoGP terus menghiasi percakapan para penggemar dan pengamat. Nama Valentino Rossi lama menjadi acuan tak tergoyahkan. Tapi dengan gelar dunia ke-7 di kelas utama milik Marc Marquez tahun 2025 dan total gelar dunia ke-9 secara keseluruhan, banyak yang melihat bahwa Marquez kini menutup lingkaran dalam perdebatan itu. Lalu, apakah benar Marc Marquez telah menempatkan dirinya sejajar atau bahkan melampaui status legenda seperti Rossi? Mari kita telusuri kisah, liku, dan argumen yang ada. Dari kejatuhan menuju kebangkitan. Sebelumnya, Marc mengalami masa sulit, cedera berulang, performa yang merosot, dan keraguan. Dalam wawancara tahun 2022, dia pernah menyebut bahwa pikirannya hanya tertuju untuk kembali ke puncak bersama Honda. Jika itu tak mungkin, ia akan mencari jalan terbaik yang memungkinkan dia tetap bersaing. Namun kenyataan tak selalu berpihak. Honda RC213V lama dinilai tidak cukup kompetitif, dan situasi teknis memaksa Marc membuat keputusan besar, meninggalkan Honda dan bergabung ke Ducati, demi menemukan kembali rasa cintanya terhadap balap. Keputusan itu penuh risiko, meninggalkan struktur lama, tim yang telah menjadi keluarga, dan menghadapi kekecewaan publik apabila tak mampu bangkit. Tapi hasilnya berbicara sendiri. Mali kejatuhan itu menjadi batu loncatan untuk gaya balap baru, keberanian, dan prestasi yang luar biasa. Gelar ke-7 di MotoGP, titik balik dalam debat legenda. Dengan keberhasilan meraih gelar dunia MotoGP ke-7 pada 2025, Marc menyamai catatan yang dulu disandang Valentino Rossi. Dalam konteks ini, banyak pihak menyebut bahwa garis pembanding GOAT menjadi semakin kabur. Apakah Rossi masih unggul atau Marquez telah mengisi celah itu? Hal yang membedakan tentu adalah konteks. Rossi membangun reputasi dari era sebelum regulasi modern, melintasi banyak perubahan kelas mesin, dan memiliki aspek ikon budaya yang kuat. Sementara Marc berada dalam era regulasi teknis tinggi, persaingan yang sangat ketat, serta beban ekspektasi terhadap pembalap era modern yang harus lebih serba bisa. Banyak pengamat melihat bahwa gelar ke-7 ini bukan hanya soal angka. Ia adalah simbol bahwa Marc mampu melewati krisis, cedera, dan tekanan publik, lalu kembali lebih kuat. Bagi sebagian, itu sudah cukup untuk menutup lingkaran perbandingan antara dirinya dan Rossi. Tetapi bagi yang lain, perdebatan akan tetap hidup, karena GOAT bukan semata soal jumlah gelar, melainkan daya tahan di era berbeda, faktor non-teknis seperti karisma, pengaruh terhadap olahraga, dan bagaimana legenda dikenang. Kompleksitas era perbandingan antar generasi. Salah satu argumen kritis terhadap perbandingan langsung semacam GOAT adalah tiap era punya tantangan unik masing-masing. Bandingkan Rossi yang berjuang dalam masa transisi mesin 500cc ke 990cc, 800cc, dan akhirnya 1000cc, dengan Marc yang harus menghadapi motor generasi terbaru, era elektronik canggih, sensor, regulasi pembekuan, freeze, mesin dan komponen, serta tekanan tim pabrikan yang sangat tinggi. Mereka yang menolak menyematkan status GOAT secara mutlak kepada Marc sering menyebut bahwa pembalap yang terbaik bisa bersifat relatif terhadap era dan kondisi di mana dia bersaing. Inilah alasan mengapa Marc sendiri dikabarkan enggan disebut GOAT. Dalam wawancara media, ia menyebut bahwa ia tidak pernah mengklaim dirinya terbaik dan bahwa setiap pembalap punya eranya sendiri. Jumlah gelar memang berbicara, tetapi konteksnya juga penting.
Jumlah prestasi tidak bisa bohong, tetapi tiap rider punya era, kesulitan, cedera, momen tersendiri, ujar Mark, merendahkan kemungkinan ia dijuluki goat semata. Menutup lingkaran, tapi debat masih terbuka. Ungkapan menutup lingkaran dalam artikel Sindo News menggambarkan bahwa dengan gelar ke-7 dan seluruh perjalanan yang telah dijalani, banyak yang melihat debat GOAT kini lebih kepada pengakuan terhadap Mark. Namun, kata menutup di sini lebih bersifat simbolik, mengakhiri diskusi bahwa Mark belum layak dibanding Rossi. Bukan berarti debat tidak lagi relevan, justru kini aspek kualitatif akan lebih sering disentuh. Siapa yang lebih berpengaruh terhadap generasi berikutnya? Siapa yang paling tahan uji dalam masa-masa sulit? Siapa yang warisannya lebih dari sekadar angka? Untuk banyak fan MotoGP, Marc Marquez kini bukan hanya rival bagi Rossi, tapi sebuah jembatan generasi menghubungkan era klasik dan era modern. Ia menegaskan bahwa pembalap era teknis tinggi pun bisa punya keberanian, karakter, dan pengaruh legenda. Kesimpulan, titik akhir atau titik awal. Marc Marquez mungkin sudah menutup lingkaran dalam arti bahwa ia telah menyamai atau melampaui tonggak legenda masa lalu dan menjawab banyak keraguan. Tapi perjalanan karirnya masih jauh dari selesai dan warisan yang ditinggalkannya akan terus ditakar dari banyak aspek, bukan hanya gelar. Apakah ia sekarang adalah GOAT sejati? Mungkin sebagian akan tetap menolak. Tapi satu hal pasti, Marc Marquez telah menempatkan dirinya dalam barisan teratas diskusi sejarah MotoGP dengan argumen tak hanya dari kemenangan, tetapi dari kisah kebangkitan, konsistensi, dan keberanian. Dan bagi penggemar, setiap lap lagi darinya bukan hanya pertarungan melawan timesheet, tetapi babak baru dalam legenda yang akan dituturkan generasi masa depan. Sementara itu, Marc Marquez resmi juara dunia MotoGP 2025 di Jepang, kembalinya sang raja. Sirkuit Motegi, Jepang, Minggu, 28 September 2025 jadi hari bersejarah dalam karir Marc Marquez. Setelah perjuangan panjang, cedera berkepanjangan, dan banyak keraguan, pembalap Ducati ini akhirnya mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di seri Jepang dengan tajuk Comeback yang bernas. Momen penentuan di Motegi. Kebutuhan Marquez tak terlalu rumit. Ia hanya perlu mengungguli adiknya, Alex Marquez, dalam perolehan poin agar gelar tahun ini tidak bisa lagi diganggu. Dalam balapan utama, ia finish di posisi kedua, sementara Alex hanya mampu finish di urutan ke-6. Hasil ini memastikan Marc tak dapat disalip dalam perolehan klasemen meskipun masih menyisakan seri-seri selanjutnya. Dengan kemenangan ini, Marquez kembali ke puncak MotoGP setelah jeda panjang sejak gelar sebelumnya pada 2019. Kini ia menambah lembaran baru dalam karirnya dengan gelar keempat di kelas Premier dan total 7 gelar dunia MotoGP yang membuat namanya menapak di jajaran legenda. Drama di lap-lap akhir. Babak akhir balapan tidak berlangsung mulus untuk semua pihak. Francesco Bagnaia tampil dominan di depan, tetapi motor Ducatinya sempat bermasalah dan mulai mengepul di beberapa lap terakhir, memberi celah bagi Marquez untuk menekan. Namun ia memilih tidak terlalu agresif, cukup aman agar target poin tercapai. Joan Mir, pembalap dari tim Honda HRC, juga memainkan perannya penting. Di tengah persaingan sengit, Mir mampu menyalip Pedro Acosta dan finish di podium ketiga. Sebuah hasil yang menunjukkan bahwa ia masih punya taring dalam persaingan puncak. Begitu Marquez melepas gas di lap penutup dan melihat selisih poin yang tak lagi bisa dikejar, emosinya pecah. Ia tergopoh ke layar besar di pinggir trek, menatap rekaman perjalanan karirnya, bahkan tak kuasa menahan air mata saat montage perjuangan selama bertahun-tahun diputar. Tidak mungkin berbicara. Saya hanya ingin menikmati momen ini.
Tapi sungguh sulit, ini luar biasa sulit, ujar Marquez dalam konferensi pers penuh haru. Dari kejatuhan ke kebangkitan. Kemenangan ini terasa seperti balas dendam dari masa lalu. Setelah mengalami lebih dari 100 kecelakaan dan menjalani 4 operasi, banyak orang meragukan apakah Marquez bisa kembali ke level puncak. Dalam beberapa tahun sebelumnya, performanya sempat terseok, cedera semakin menumpuk, dan transisi ke Ducati dianggap sebagai lompatan besar penuh risiko. Tetapi ia berhasil membalik narasi itu. Bukan sekadar bertahan, ia kembali menjadi penguasa semesta MotoGP. Implikasi simbolisme. Rekonsiliasi dengan legenda. Dengan gelar ini, Marquez secara resmi menyamai beberapa legenda besar dalam hal jumlah gelar dunia, terutama mereka yang identik dengan era keemasan MotoGP. Kemenangan strategi emosi. Kemenangan hari ini bukan cuma diukur cepat lambat, tetapi soal tahu kapan harus memacu, kapan harus menjaga jarak, kapan harus sabar. Strategi poin yang rapih jadi bagian dari kemenangan ini. Inspirasi bangkit. Cerita Marquez cocok jadi inspirasi. Dari masa sulit, cedera, keraguan, hingga akhirnya mencapai puncak lagi. Bukan sekadar atlet pemenang, tapi simbol bahwa ketekunan dan keyakinan bisa menuntun kembali ke puncak. Reaksi dan ucapan para tokoh. Bagnaia, sebagai juara balapan, menyatakan bahwa hari ini adalah milik Marquez. Ia memilih menaati momen dan punya kebanggaan bisa berada di podium bersama rival besar. Joan Mir, yang kini kembali mengejutkan, mengatakan bahwa podium Jepang adalah bukti bahwa ia tak akan keluar dari persaingan begitu saja. Alex Marquez, meskipun tertinggal poin, tak segan memberi pelukan hangat penuh kebanggaan kepada kakaknya saat momen penobatan berlangsung. MotoGP Jepang 2025 bukan sekadar seri biasa. Itu adalah arena di mana Marc Marquez menyelesaikan bab penting dalam karirnya. Dengan gelar ke-7 di kelas utama, ia menunjukkan bahwa ia bukan hanya tetap ada, ia kembali menjadi dominan. Balapan hari ini mengajarkan bahwa kemenangan itu tak melulu soal kecepatan murni. Kadang, yang paling penting adalah perencanaan, pantang menyerah, pengelolaan risiko, dan kepekaan terhadap momentum. Sekarang, seri-seri terakhir akan mengukuhkan kisah ini. Apakah Marquez akan merayakan dengan anggun? Apakah rivalnya akan mencoba gangguan terkahir? Dan bagaimana warisan gelar ini akan dikenang? Namun sudah jelas, nama Marc Marquez kini tidak hanya dikenang sebagai penguasa lintasan, tapi sebagai pembalap yang mampu bangkit dari semua keterpurukan dan kembali menegaskan dominasinya. Bagnaia juara, Mir tanpa ampun, Marquez tenang di posisi 3. Drama lintasan di MotoGP Jepang 2025. Sirkuit Motegi, Jepang, seri MotoGP 2025 memasuki klimaksnya pada balapan penuh ketegangan di Jepang. Di tengah panasnya persaingan gelar dunia, 3 nama muncul sebagai bintang utama di podium: Francesco, Pecco, Bagnaia, Joan Mir, dan Marc Marquez. Masing-masing membawa kisah, konflik, dan imbasnya sendiri dalam perebutan trofi juara dunia. Kembalinya raja di Jepang, Bagnaia mendominasi. Setelah memulai akhir pekan dengan catatan impresif, Pecco Bagnaia akhirnya menemukan momentum puncak di Motegi. Dari sesi kualifikasi, ia merebut pole position kali kedua musim ini dengan catatan waktu terbaik. Joan Mir sempat menantang kuat untuk menempel di posisi depan, tetapi Bagnaia tetap stabil hingga tikungan akhir. Di balapan utama, Bagnaia membuktikan bahwa pole itu bukan sekadar kebetulan. Ia tampil dominan, memimpin dari start hingga garis finish. Di bawah tekanan rival-rival kelas atas, Bagnaia tidak tergoyahkan, menjadikan kemenangan ini sebagai bentuk pembalasan atas penampilannya yang sempat merosot dalam beberapa seri terakhir. Kemenangan ini bukan hanya soal podium, tetapi juga soal kebangkitan mental dan taktik. Bagnaia berhasil merangkai kecepatan, stabilitas, dan pengelolaan ban paling ideal di Motegi, sirkuit dengan tuntutan teknis tinggi. Dengan podium pertama ini di Jepang,
Ia membangkitkan kembali aura pebalap elit. Joan Mir, kuda hitam yang tak terduga. Di balik sukses spektakuler Bagnaia, Joan Mir menjadi kisah menarik kedua di podium.